Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Di dunia ini ada lebih dari 10 macam reaktor nuklir yang telah dikembangkan oleh manusia, baik reaktor fisi dan fusi, yang pada prinsipnya tetap sama, yakni mereaksikan material atau unsur-unsur radioaktif untuk menghasilkan panas fisi dan fusi untuk dimanfaatkan sebagai penghasil sumber energi. Meski faktanya lebih dari 10 macam reaktor yang digunakan di dunia saat ini, tapi pada prinsipnya reaktor di dunia ini hanya diklasifikasikan dari 2 jenis, yakni reaktor air ringan dan reaktor air berat. Lantas, apa ya perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari 2 jenis reaktor tersebut? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulasnya. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Perbedaan reaktor air ringan dan reaktor air berat yang pertama adalah bahan bakar. Reaktor air ringan biasa juga disebut dengan reaktor thermal neutron. Ada 3 jenis reaktor air ringan, seperti reaktor air bertekanan atau PWR, reaktor air mendidih atau BWR, dan reaktor air superkritis atau SCWR. Bahan bakar reaktor air ringan umumnya menggunakan bahan bakar yang sudah diperkaya cukup tinggi, minimal memiliki konsentrasi uranium 235 dari 3 hingga 5%, atau juga menggunakan campuran plutonium 239 fisil dan uranium 238 yang biasa disebut dengan MOX. Bahan bakar reaktor air ringan menggunakan material yang diperkaya untuk memudahkan neutron membelah nuklida saat reaksi fisi. Sedangkan reaktor air berat umumnya menggunakan uranium alam 238 yang tidak diperkaya, yang sulit dibelah neutron, tapi terkadang dicampur uranium 235 yang diperkaya sangat rendah, cuma 1%. Reaktor air berat memaksimalkan bahan bakar alam atau fertil seperti uranium 238 hingga berubah menjadi plutonium 239, dan plutonium 239 inilah yang akan bereaksi secara fisi karena plutonium 239 sangat mudah dibelah oleh neutron. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah air moderasi atau moderator. Moderator umum digunakan pada kedua jenis reaktor untuk memperlambat laju neutron cepat dan memantulkan kembali ke inti. Tapi kedua jenis reaktor ini memiliki jenis moderator air yang berbeda. Reaktor air ringan cukup menggunakan air normal atau H2O sebagai moderator untuk menghambat neutron. Tapi reaktor air berat berbeda. Reaktor air berat menggunakan air berbasis deuterium atau D2O. Deuterium adalah salah satu isotop hidrogen, di mana hidrogen adalah struktur penyusun air. Jika hidrogen normal atau protium hanya memiliki 1 proton pada intinya, isotopnya atau turunannya, yakni deuterium, memiliki massa lebih berat karena terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Karena bermassa lebih berat, deuterium cocok digunakan sebagai moderator reaktor air berat. Ya, reaktor air berat menggunakan uranium alam yang sulit dibelah neutron dengan dimoderasi oleh deuterium. Hal itu membuat pantulan neutron kembali ke inti lebih melimpah, yang kemudian memudahkan neutron untuk membelah nuklida saat reaksi fisi di inti reaktor. Dan kemudian perbedaan selanjutnya adalah pengawasan dan izin. Tahukah Anda, segala hal yang berhubungan dengan aktivitas nuklir di dunia ini diawasi oleh Lembaga Atom Internasional atau IAEA di bawah naungan PBB. Hal itu dilakukan karena penggunaan nuklir untuk senjata sangat dilarang. Dan diketahui, pengawasan dan izin penggunaan reaktor air berat sangatlah ketat. Karena diketahui dalam proses reaktor air berat akan merubah bahan uranium 238 fertil menjadi plutonium 239 fisil, di mana plutonium 239 fisil adalah isotop plutonium fisil yang bisa dibuat sebagai senjata pemusnah massal atau bom fusi hidrogen. Limbah radioaktif reaktor air berat juga banyak mengandung plutonium 239.
Maka dari itu, pengawasan penggunaan reaktor air berat sangatlah ketat. Dan perbedaan yang terakhir adalah biaya. Kedua jenis reaktor diketahui memiliki kekurangan dan kelebihan dalam urusan efisiensi biaya. Diketahui bahan bakar yang diperkaya yang digunakan oleh reaktor air ringan berbiaya lebih mahal karena bahan bakar harus melalui proses pemurnian atau enrichment. Berbeda dengan bahan bakar uranium alam yang digunakan oleh reaktor air berat yang diketahui jauh lebih murah. Tapi untuk proses operasi reaktor, diketahui reaktor air berat jauh lebih mahal. Itu kebalikannya. Penggunaan deuterium untuk moderator tentunya tidaklah murah, dan perangkat reaktor air berat juga memerlukan sumber daya energi yang cukup besar dibanding dengan reaktor air ringan yang diketahui memiliki perangkat yang jauh lebih sederhana. Ya, dan demikian adalah perbedaan mendasar antara reaktor air berat dan reaktor air ringan. Profesor Kardus dari Komplek Reaktor Deuterium Uranium Kanada atau CANDU mengabarkan.